dan 1960-an. Makanan ini dijual di pasar-pasar tradisional dan menjadi favorit masyarakat lokal. Selamat datang di Before It. Kali ini kita akan ngebahas makanan yang lumayan jauh dari tempat gua. Sangat jauh kayaknya. Beda berapa provinsi gitu. Nah, dari tempatnya aja mungkin lu udah pernah denger atau mungkin lu baru denger. Tapi emang secara nama mungkin udah sangat tenar ya nama daerahnya. Ya, nama daerahnya adalah Ponorogo. Ponorogo adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur. Nah, Ponorogo merupakan bagian dari Kerajaan Majapahit. Pada abad ke-16, Ponorogo menjadi pusat perdagangan dan industri. Dan pada tahun 1837, Ponorogo menjadi kabupaten. Nah, itu dia tuh. Jadi beberapa poin-poin yang bisa dibilang daerah ini tuh cukup, bisa dikenal oleh masyarakat Indonesia secara luas kali ya. Dan kalau misalkan kita ngebahas lagi, Ponorogo itu punya makanan yang bisa dibilang sangat populer untuk masyarakat-masyarakat di Indonesia. Contohnya nih, kayak misalkan sate Ponorogo. Terus juga ternyata ada gudeg Ponorogo. Dan yang terakhir adalah rawon. Nah, terus festivalnya juga ada. Terus juga seni-seninya yang lain juga ada. Reok tuh salah satunya dari Ponorogo. Nah, kali ini kita nggak bakal membahas tentang seni, budaya, atau lainnya. Seperti episode sebelumnya, kita akan ngebahas tentang makanan yang viral dan terkenal banget dari Ponorogo. Jadi kalau misalkan tahu makanan ini, pastinya, wah ini tuh dari Ponorogo. Kalau misalkan nyebut Ponorogo, wah pasti gue pengen nyobain makanan ini, kayak gitu. Jadi nggak pernah luput dari bisa dibilang ya, dari ciri khasnya gitu. Yap, bener banget. Kita bakal ngebahas tentang rawon. Wow, seru banget kalau ngebahas tentang rawon ya kan. Makanan ini tuh makanan yang salah satu makanan yang enak dan gue suka juga. Tapi emang jarang ditemuin yang enak di tempatnya gitu. Kalau kita ngebahas tentang rawon itu sebenarnya ternyata ada artinya. Dan rawon itu adalah bahasa Jawa. Rawon itu berarti hitam atau kelam. Makanan ini terlihat hitam dan kelam, tapi tidak sekelam itu dan tidak sehitam itu setelah kita nyobain kayak seenak itu, pol banget, enaknya kacau. Jadi kayak wow, kalau misalnya dilihat tuh tampilannya tidak menggoda, tapi kalau misalnya kita cobain sekali aja, itu tuh semenggoda itu. Dan rawon itu udah menjadi salah satu ikon kuliner di Indonesia. Selain beberapa episode yang udah gua bahas sebelumnya makanan-makanan, dan rawon itu adalah salah satunya. Dan ternyata rawon itu udah ada dari abad ke-10. Gokil, udah lama banget. Gue bingung, makanan-makanan itu udah ada dari abad yang dahulu-dahulu gitu, yang gue pernah gue bahas gitu kan. Dan ternyata rawon itu diciptakan oleh masyarakat Ponorogo sebagai makanan rakyat. Ya mungkin menengah kelas bawah ya, tapi akhirnya menjadi viral dan mencakup semua kalangan gitu. Dan masyarakat Ponorogo menggunakan bahan-bahan yang sederhana sebenarnya, kayak daging sapi, kluwuk, dan rempah-rempah untuk membuat kuah yang kaya akan rasa. Gokil. Rawon itu kayak Indonesia gitu, kayak misalkan kaya akan rasanya, asik. Dan rawon itu menjadi populer di Ponorogo pada era 1950-an dan 1960-an. Makanan ini dijual di pasar-pasar tradisional dan menjadi favorit masyarakat lokal. Seiring waktu, rawon juga menjadi ikon kuliner Jawa Timur dan banyak dikunjungi wisatawan. Jadi banyak wisatawan datang untuk ke Ponorogo ya untuk makan rawon doang gitu. Dan akhirnya ya menjadi ciri khas Jawa Timur. Kalau misalnya ke Jawa Timur pasti makan rawon. Ya begitulah ceritanya ya, kurang lebihnya. Tapi sebenarnya rawon sendiri tuh punya bahan baku yang harus ada tuh. Kayak misalkan daging sapi, ada kluwuk, ada rempah-rempah, kayak lada, garam, gula, dan sebagainya. Terus juga ada bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas. Makanya kalau kita makan rawon itu kayak ada pedes-pedesnya, ada seger-segernya, yaitu karena ada jahenya, ada lengkuasnya gitu.
Dan ya kalau misalnya ngebahas rawon tuh gue masih kebayang dengan itemnya gitu loh. Maksudnya bukan gimana-gimana ya. Maksudnya makanan tuh kayak nggak menarik tapi rasanya enak gitu. Kan kalau kita kan menciptakan makanan kayak harus tampilannya tuh harus oke gitu. Tapi ini tampilannya yang standar tapi rasanya oke gitu. Dan cara pembuatan rawon itu melibatkan proses merebus daging sapi, terus menambahkan keluak dan rempah-rempah untuk membuat kuahnya. Kayaknya keluak ini yang bikin itemnya deh. Gue juga lupa deh maksudnya keluak ini seperti apa bentuknya. Mungkin ada yang tahu, tulis di kolom komentar di bawah. Dan rawon juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Waduh, rawon punya manfaat juga. Jadi makanan tradisional itu nggak cuma asal bikin, asal jadi, banyak orang suka. Tapi juga ada manfaatnya guys. Yang pertama itu rawon memiliki manfaat sebagai sumber protein tinggi dari daging sapi. Yang kedua, antioksidan dari keluak. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan kekebalan tubuh. Dan yang terakhir, membantu mengurangi stres dan kelelahan. Ya mungkin karena ada rasa penangnya dari kalau misalnya pedes-pedes itu kayak tenang gitu. Mungkin ya, tapi gue nggak tahu juga. Ya ternyata yang gue baru tahu dari skrip yang ada, si rawon ini punya manfaat. Ternyata gue kira tuh cuman makanan yang enak aja gitu. Ternyata ya ada manfaatnya dari bahan-bahan yang ada. Dan keluak sendiri itu punya manfaat sebagai antioksidannya. Ya ini bisa dibilang sebuah makanan yang komplit dan lengkap kali ya. Dari selain enak, selain viral, tapi juga punya manfaat untuk orang yang memakannya. Gua nggak tahu ya kalau misalnya kayak makanan sekarang ini ada manfaat yang lebihnya lagi atau enggak. Nanti kita bakal kulik-kulik lagi. Jadi kalau kita ngebahas tentang Ponorogo, pasti kita ngebahas tentang si rawonnya. Dan ya Ponorogo itu selain ada reok, tapi ada makanan tradisional dari Jawa Timur. Ya inilah makanan-makanan yang tadinya makanan rakyat. Dan berkembang menjadi makanan untuk semua kalangan gitu. Yang tadinya mungkin menengah ke bawah akhirnya menjadi semua kalangan dan ya bisa viral pada saat itu. Gua nggak tahu ya viral pada saat itu seperti apa ya. Kalau sekarang kan menggunakan media sosial, tapi pada saat itu gue nggak tahu apa dari mulut ke mulut atau dari cerita ke cerita, dan akhirnya itu menjadi daya tarik orang untuk ke Jawa Timur sendiri gitu untuk makan rawon. Kayak gitu ceritanya tentang rawon. Ternyata rawon punya sejarahnya sendiri seperti makanan-makanan yang udah gue bahas dari episode sebelumnya. Gue senang banget ngebahas tentang ini. Makanya itu ada before it di sini. Asik. Oke. Mungkin sekian aja episode kali ini ya. Ngebahas tentang rawon. Gue nggak nemuin banyak cerita gue nggak nemuin banyak cerita detail dan jelas dari si rawon tersebut. Yang gue temuin ya kurang lebihnya seperti ini. Mungkin ada cerita lain atau ada sejarah-sejarah lainnya, bisa lo tulis di kolom komentar di bawah. Terus juga kalau misalkan ada mau sharing-sharing tentang makanan-makanan lain, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Selanjutnya kita akan ngebahas makanan apa lagi di episode selanjutnya. Gue masih mencari tahu makanan tradisional yang asik banget untuk kita bahas gitu. Jadi mungkin kita bakal bahas semuanya tapi pelan-pelan ya. Karena banyak banget makanan-makanan gitu. Ya pokoknya kayak gitu cerita tentang rawon. Terima kasih yang udah mendengarkan dan yang menonton. Kalau misalkan ada cerita-cerita yang tadi gue bilang, jangan lupa di komen. Terus juga jangan lupa di follow Spotify-nya, jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Terima kasih. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Zil Karim signing out. Before it, bye-bye.